Kalau Habib Hussein Ba'agil yang mengomentar bahwa dia yang menjadi saksi dan melihat langsung penguburan di makam Sunan Bonang, ini sebenarnya bisa dituntut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Mengenai munculnya makam-makam palsu di tengah-tengah kaum muslimin, terutama adalah di Nusantara ini berkaitan dengan Habib Ba'alawi. Seperti yang kemarin itu teman-teman yang viral, yang mengatakan bahwasanya siapa saja yang bisa membuktikan bahwasanya di Bonang ini ada makam palsu yang diba'alawikan, yang memba'alawikan adalah Ba'alawi itu sendiri, teman-teman. Nah, mereka ini sudah mulai yaitu memasuki makam-makam seperti makam Wali Songo, teman-teman, seperti makam Sunan Bonang. Mereka sudah mulai masuk ke situ. Padahal dulunya itu tidak ada yaitu nisan-nisan Ba'alawi. Nah, sekarang ini malah ada banyak yaitu nisan-nisan Ba'alawi yang berjejer, berdempet-dempet lagi, teman. Jadi jaraknya itu dempet-dempet. Bahkan ada satu kuburan itu ada 2, ada 3. Lalu bagaimana cara mereka itu mengubur jenazah? Ini saya nggak habis pikir ya, teman-teman. Nah, di sini ada seorang pakar sejarah yaitu sejarah Wali Songo. Nah, teman-teman, coba mari kita simak videonya. Pemirsa yang saya hormati, saya perkenalkan diri, saya adalah Dr. Andes Susmukit MPDI, pemilik penerbitan Menara Madinah Buku dan percetakan Menara Madinah Buku, sekaligus penulis buku tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia dan penulis buku para Wali Songo dan para kiai pejuang kemerdekaan. Perlu diketahui bahwa makam Sunan Bonang ini bagi orang awam ya, ada 3 sehingga membingungkan, yaitu di Tuban dekat kantor Bupati Pemda Tuban, di daerah Bonang, kemudian di Pulau Bawean. Saya selaku sejarawan dari Surabaya yang belajar sejarah nasional, sejarah prasejarah, sejarah nasional dan sejarah Islam. Hal ini sebenarnya tidak boleh. Nah, gerakan mengubah nisan ini dilakukan bersamaan pada masa COVID, karena COVID kan tidak ada orang yang ke makam jarang. Iya, betul. Jadi bukan hanya nisan Sunan Muria saja yang diambil, tetapi nisan-nisan yang ada di sekitar makam Sunan Bonang itu juga diambil dan diganti. Ada di ring 1, ada di ring 2, dan ada yang di ring 3. Ini sebenarnya melanggar undang-undang cagar budaya. Ini bisa denda itu 1 miliar. Nah, celakanya dari pihak pengurus makam ini tidak berdaya. Iya, betul. Rupanya klan Ba'alawi di makam Sunan Bonang ini sangat berkuasa. Dibuktikan dengan banyaknya nisan-nisan baru. Betul. Yang berlabelkan nama klan Ba'alawi. Ini tidak bisa dibenarkan. Seharusnya nisan itu tidak boleh diganti karena makam Sunan Bonang sudah dinyatakan sebagai cagar budaya. Juga lingkungan makam Sunan Bonang ini merupakan makam bersejarah yang bernilai tinggi. Kalau Habib Hussein Ba'agil yang mengomentar bahwa dia yang menjadi saksi dan melihat langsung penguburan di makam Sunan Bonang, ini sebenarnya bisa dituntut. Nah ya, coba dengarkan teman-teman. Jadi Habib Ba'agil ini bisa dituntut kena pasal pelanggaran undang-undang cagar budaya 1 miliar. Ini tidak boleh. Oleh karena itu nisan-nisan yang jumlahnya puluhan di makam Sunan Bonang itu ya seharusnya diganti dengan yang asli. Karena ketika saya ke makam Sunan Bonang pada tahun 90-an, tahun 80-an itu tidak ada nisan-nisan baru yang bertuliskan klan Ba'alawi. Semua nisan-nisan masih orisinil, masih terlihat kekunoan. Nah, setelah pasca COVID, saya melihat banyak nisan-nisan baru yang berada di makam Sunan Bonang. Kalau Sunan Ampel juga dirubah makamnya. Walaupun di makam Sunan Ampel itu tidak ada nisan-nisan yang bertuliskan klan Ba'alawi. Hanya bentuk makamnya. Tetapi di Sunan Bonang ini tidak merubah makam Sunan Bonang, bentuk badannya juga tidak mengganti nisan Sunan Bonang. Tetapi Habib Ba'alawi
dengan teman-temannya ini mengganti nisan yang berada di sekitar makam Sunan Bonang itu dengan nisan-nisan yang baru. Dan Habib Husein Ba'aqil mengakui karena dia sebagai saksi 90%. dan ada juga Habib yang lain juga menyatakan bahwa yang mengganti nisan itu ya beliau. Nah, ini tidak bisa dibenarkan. Ini umat Islam yang mengerti sejarah harus bangkit, harus bicara. Terus bicara. Juga PWLS ini juga harus melakukan aksi, minimal bicara. Kemudian lebih jauh ya mengganti nisan yang lama. Kalau dalam penelitian ulang, misalnya ada tokoh sejarawan maupun arkeolog. Kalau sejarawan itu kan lebih fokus pada penulisan, pada kisah yang autentik. Tetapi kalau arkeologi ini lebih bertemu pada sebuah bentuk nisan itu sendiri. Nah, kalau nisan baru maka seorang arkeolog tentu langsung menyatakan bahwa itu bukan makam asli, tetapi adalah makam palsu. Kenapa itu bukan palsu? Karena bukti nisannya nggak ada. Yang asli nggak ada. Bukti nisan misalnya usianya 100 tahun, 200 tahun, apalagi pada masa ini pasca meninggalnya Sunan Ampel. Jadi bukti-bukti autentik nisan yang asli tidak ada. Apalagi sejarawan melihat kondisi nisan yang berlabel nama klan Ba'alawi jika dibandingkan dengan bukti sejarah baik manuskrip maupun serat atau naskah kuno, tentunya itu bukan makam asli tetapi makam palsu. Mungkin Habib Ba'alawi tidak mengerti bahwa di area makam Sunan Bonang ini adalah makam bersejarah yang dilindungi oleh pemerintah. Tidak boleh memindahkan atau mengambil. Ini kan salah satunya. Tidak boleh mengambil atau memindahkan. Apalagi mengganti, yang tambah lebih parah. Nah, ini Habib Husein Al-Ba'aqil ini bisa dituntut. Bisa didenda ya? Dituntut lewat Undang-Undang Cagar Budaya karena mengganti atau merubah nisan yang lama. Karena itu nisan merupakan bukti autentik dari perkembangan sejarah makam sejak Mbah Sunan tuh. Sunan Bonang atau yang dikenal Syekh Makdum Ibrahim itu, kemudian sampai ke zaman Pajan, zaman kerajaan Mataram Islam hingga sekarang. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Bapak Mufid yang dimana Habib Ba'alawi ini yaitu seperti Habib Husein Ba'aqil ini bisa dituntut teman-teman dan bisa didenda oleh pemerintah. Karena apa? Karena Habib Husein Ba'aqil ini telah merubah sejarah, menggantikan yaitu nisan-nisan yang lama dengan nisan-nisan yang baru dan itu ada tulisan Ba'alawi. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi ini sudah jelas ya bagaimana mereka itu para Habib Ba'alawi itu ingin menguasai Indonesia yaitu dengan merubah nisan-nisan. Nah, mereka ini sudah berhasil yaitu masuk ke makam Sunan Bonang, di area pemakaman Sunan Bonang. Tentunya ini sangat berbahaya untuk bagi bangsa Indonesia ini. Jangan mau kita itu dibodoh-bodohi oleh mereka, jangan mau Indonesia ini dikuasai oleh Habib Ba'alawi. Dan seperti makam Sunan Bonang ini adalah termasuk cagar budaya, jadi tidak bisa digugat apalagi diganti-ganti nisannya. Karena itu adalah suatu bukti sejarah yang dimana Sunan Bonang ini pernah hidup dan beliau wafat dimakamkan di situ. Ini malah dirubah-rubah yaitu nisannya dan digantikan dari golongan mereka. Jadi pertanyaannya, siapa yang mengizinkan Habib Ba'alawi ini diperbolehkan dikuburkan di area pemakaman tersebut? Nah, ini siapa yang mengizinkan? Katanya ada ini yang tukang gali kubur, saksinya. Berarti ya memang ya seperti Habib Ba'aqil ini, berarti memang Habib Ba'aqil ini sengaja yaitu merubah sejarah dan ini bisa dituntut, bisa didenda 1 miliar teman-teman. Yang kemarin itu petenteng-petenteng, ada ziarah kubur, ada orang yang berziarah petenteng-petenteng bahwasanya ini saya menjadi saksi 90% yang dikubur sini saya pernah menguburkan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi Allah sudah membongkar betapa busuknya mereka itu merubah-rubah makam Mbah Sunan Bonang. Terutama adalah nisan-nisan yang ada di sekitar. Itu diganti dengan keluarga mereka, Ba'alawi. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.